Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari R005 semester 4 dengan mata kuliah Media dan Belajar berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Sekolah Dasar. Nah, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya adalah Aldi Ivani Putra dengan NIM A1D119168 dan teman di sebelah kanan saya Rizkia Rima Putri dengan NIM A1D119165 dan teman sebelah kiri saya Maulana Amir Bandri dengan NIM A1D11560. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang materi perpindahan panas atau kalor. Check it out. Hari ini kita belajar apa ya, Kak? Nah, hari ini kita belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita telah menjumpai perpindahan panas. Saat kita mengaduk, seperti mengaduk minuman yang sering kita minumkan sehari seperti teh, minuman panas dengan sendok logam gitu, memasak air, menyalakan api unggun, mengeringkan pakaian. Nah, seperti itulah contohnya. Banyak kegiatan yang telah kita lakukan, namun ada beberapa hal yang belum kita ketahui ini masuk dalam perpindahan panas apa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu mengenai perpindahan panas atau kalor. Oh iya, Kak, kami nggak sadar loh kalau banyak perpindahan kalor yang terjadi dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi apa sih perpindahan panas itu, Kak? Jadi perpindahan panas atau kalor itu merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Nah, perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Terus apa sih sumber panas atau sumber kalor yang bisa kita, Kak? Nah, perlu diketahui sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di sekitar kita itu pertama ada matahari, ada api unggun, contohnya kemudian kompor, panas bumi dan korek api menyala. Jadi manfaat dari panas itu apa ya, Kak? Nah, panas atau kalor itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas atau kalor. Adapun manfaatnya itu yang pertama mempertahankan suhu atmosfer, kemudian menguapkan air, dan yang ketiga itu terjadinya siklus air atau perubahan iklim, dan yang keempat itu kita bisa mengeringkan pakaian dari manfaat panas itu. Oh, jadi itu manfaat dari panas ya, Kak. Bagaimana sih, Kak, cara panas itu dapat berpindah? Kami ini jadi penasaran nih. Baik, Kakak jelaskan ya. Perpindahan panas itu ada 3 jelaskan. Yang pertama cara konduksi. Pertama adalah ini korek dan ini besi. Kita panaskan.
Animasi percobaan perpindahan kalor, konduksi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. 2 biji kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Langkah-langkah percobaan: 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat. Kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Oh, jadi itu ya yang disebut dengan konduksi. Nah, kalau untuk cara yang kedua itu bagaimana ya, Kak? Nah, untuk cara yang kedua itu adalah konveksi. Konveksi itu apa? Nah, contohnya itu saat kita memanaskan air di kompor, maka air di dalam panci itu lama-kelamaan akan panas, akan timbul gelembung-gelembung di dasar panci. Kemudian gelembung tadi naik ke atas. Nah, karena gelembung-gelembung tersebut berpindah-pindah, maka peristiwa tersebut disebut dengan konveksi. Jadi, konveksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti oleh zat perantara tersebut. Nah, lebih jelasnya itu, konveksi adalah pergerakan molekul-molekul pada trida dan trade. Nah, konveksi itu tidak dapat terjadi pada benda padat karena tidak ada difusi yang dapat terjadi pada benda padat. Nah, konveksi itu merupakan salah satu cara perpindahan panas dan massa utama. Perpindahan panas dan massa utama itu terjadi melalui difusi dan adveksi. Oh, jadi itu ya Kak, yang dimaksudkan konveksi. Percobaan perpindahan panas atau perpindahan kalor dengan cara konveksi. Alat dan bahan: 1. Air dalam bejana atau panci. 2. Pemanas, misalnya kompor. 3. Serbuk pewarna. Langkah kerja percobaan: 1. Tambahkan serbuk pewarna secukupnya ke dalam air pada bejana. 2. Panaskan bejana di atas nyala api, tunggu sampai mendidih. 3. Selama proses pendidihan, perhatikan yang terjadi pada serbuk pewarna. Cara selanjutnya bagaimana ya Kak? Oke, di sini kita akan masuk ke cara yang ketiga, yaitu cara yang sering disebut dengan radiasi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kakak akan melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan sebuah korek api dan menggunakan tangan kakak sendiri. Ya, yang pertama kakak akan menghidup ini koreknya.
kita sadari perpindahan panas terjadi pada saat ini. Sering kita lakukan hal seperti ini juga sering seperti ini. Otomatis perpindahan panas itu akan berpindah ke tangan kita. Nah, jadi kita pasti pernah berdekatan dengan api unggun atau api yang sering kita berkumpul dengan kawan-kawan semalam yang kita hidupkan sendiri, maupun api kompor yang biasanya. Walaupun api kita pegang, namun tetap terasa panas. Nah, itulah yang disebut dengan radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, tetapi melalui pancaran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, untuk contohnya, radiasi ini yang pertama itu panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua itu tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Untuk yang terakhir itu kakak juga mempunyai contohnya. Yang terakhir, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah teriknya matahari. Percobaan perpindahan kalor radiasi. Alat dan bahan yang digunakan. 1. Papan percobaan dengan termometer yang terpasang. 2. Dua buah lilin yang dinyalakan. 3. Dua bekas bolam lampu, bening dan yang diwarnai hitam. 4. Plastisin. 5. Stopwatch. Langkah kerja percobaan. 1. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu awal. 2. Letakkan bolam bening dengan lubang masuk ke termometer. 3. Sumbat pinggir lubang bolam menggunakan plastisin. 4. Letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri bolam. 5. Biarkanlah selama 10 menit. Ukur waktu menggunakan stopwatch. 6. Lihat, catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu akhir. 7. Lakukan percobaan yang sama dengan menggunakan bolam hitam. 8. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu awal. 9. Letakkan bolam hitam dengan lubang masuk ke termometer. 10. Sumbat pinggir lubang bolam menggunakan plastisin. 11. Letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri bolam. 12. Biarkanlah selama 10 menit. Ukur waktu menggunakan stopwatch. 13. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu akhir. 14. Catat hasil percobaan kamu, lalu buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut. Hasil percobaan. Pada percobaan pertama menggunakan bolam bening, setelah 10 menit suhu bertambah dari 30 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Hal ini berarti ada suhu yang masuk ke dalam bolam tanpa melalui perantara. Pada percobaan yang kedua menggunakan bolam hitam, setelah 10 menit suhu bertambah dari 30 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Hal ini berarti bahwa ada suhu yang masuk ke dalam bolam tanpa melalui perantara juga. Nah, itulah 3 cara perpindahan panas atau kalor. Yang pertama itu konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Wah, hebat ya kak. Lain kali kita belajar bareng
Oke, sip. Oke, sekian pembelajaran kita tentang perpindahan panas atau kalor. Semoga pembelajaran kita tentang perpindahan panas atau kalor ini bermanfaat bagi kita semua ya. Nantikan video kita selanjutnya. Wassalam.